Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan hari ini yaitu tentang bioteknologi. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan bioteknologi? Ya, bioteknologi itu berasal dari kata bio yang artinya makhluk hidup. Dan teknologi itu yang berarti cara untuk memproduksi barang dan jasa. Dan secara bebas dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan organisme hidup yang menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Menurut Kuswanti 2008. Jadi, bioteknologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, fungi, virus, dan lainnya, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dewasa ini perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata, tetapi juga ilmu-ilmu terapan dan murni lainnya seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu-ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Yang selanjutnya yaitu pembagian bioteknologi, bahwa bioteknologi itu terbagi beberapa jenis bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk, barang, dan jasa yang bermanfaat bagi manusia melalui proses fermentasi. Bioteknologi konvensional biasanya dilakukan secara sederhana dan diproduksi tidak jumlah yang besar. Dalam bidang pangan, fermentasi merupakan kegiatan mikrobia pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang kehendaki. Yang selanjutnya itu cirinya, menggunakan peralatan yang dimana akan digunakan dengan berbagai macam peralatan yang terbilang merupakan alat sederhana terbentuk dan dikenal sejak pada awal daripada peradaban. Manusia menggunakan berbagai macam bentuk hasil pemanfaatan yang dilakukan secara langsung, melakukan pemanfaatan daripada mikroorganisme yang dimana terbilang terbatas. Teknologi modern merupakan metode bioteknologi yang menggunakan prinsip rekayasa DNA. Selain prinsip mikrobiologi dan biokimia, metode ini dilakukan dengan cara memodifikasi gen-gen spesifik dan menyisipkan pada organisme lain seperti mikroba, hewan, dan tumbuhan. Cirinya yaitu menggunakan teknologi yang lebih modern, memanfaatkan prinsip rekayasa genetika, biaya yang relatif lebih mahal, dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Ya, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Baik Bu. Aura Janatunisa. Hadir Bu. Hilyatu Laila. Hadir Bu. Muhammad Rizky Samsil Ardi. Hadir Bu. Ya, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai.
Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Jika sudah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Izin bertanya, Bu. Peranan penting silahkan Aura. Peranan penting bioteknologi itu apa ya, Bu? Peranannya apa saja? Oh ya, baik, Ibu akan jawab terlebih dahulu ya. Peranan bioteknologi yaitu memudahkan manusia dalam bidang pengobatan seperti ditemukannya pada vaksin, antibiotik, dan produksi hormon di luar tubuh manusia. Bioteknologi berperan dalam bidang kesehatan sehingga pengobatan penyakit menjadi lebih mudah dan efektif. Apakah sudah jelas, Aura? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Jika tidak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu tutup. Tetapi ada tugas untuk kalian, yaitu membuat ringkasan materi mengenai bioteknologi yang sudah disampaikan oleh Ibu. Sudah mengerti? Mengerti, Baik, Bu. Untuk Baik, Bu. pengirimannya di mana, Bu? Jadi untuk pengiriman tugasnya dikirim di GCR ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu tutup pembelajaran kali ini ya. Membacakan doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Mohon maaf kata yang kurang berkenan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai bioteknologi. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian, pembagian-pembagian dan contoh-contohnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dalam bioteknologi, yaitu bioteknologi modern dan konvensional. Teknik pada bioteknologi konvensional yaitu dengan fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Fermentasi adalah dalam proses bahan pangan bahwa pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik menggunakan ragi, bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya di bawah keadaan anaerob. Biasanya fermentasi itu dilakukan tanpa adanya oksigen agar si bakteri, ragi, dan funginya itu dapat bekerja dengan baik. Perlakuan mikroorganisme terhadap makanan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif, dan fermentasi makanan biasanya mengacu pada dampak positifnya. Kemudian ada contoh-contoh dari fermentasi makanan, seperti dalam pembuatan bir dengan Aspergillus oryzae. Kemudian ada roti dengan menggunakan Saccharomyces cerevisiae. Terus ada juga keju dengan Lactobacillus dan Streptococcus. Begitu juga dengan yogurt dan mentega juga. Kemudian teknik pembuatan dari bioteknologi modern. Tekniknya apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan teknik untuk membudidayakan atau menumbuhkan tanaman dengan cara mengisolasi eksplan seperti sel, jaringan, organ, maupun protoplasma yang kemudian diinduksi dalam kondisi aseptik secara in vitro. Nah, agar dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman dengan organ yang lengkap. Kemudian kultur jaringan ini biasanya dilakukan oleh para petani seperti itu. Kemudian agar si tanaman itu dapat unggul.
Yang kedua itu ada yang namanya cloning atau transplantasi atau pencangkokan nukleus digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik identik dengan induknya. Proses cloning dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Nah, selanjutnya, sel telur yang telah dihilangkan inti selnya diberi kejutan listrik atau zat kimia yang memicu pembelahan sel atau embrio. Nah, biasanya dalam cloning ini telah dilakukan pada domba doli. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya teknik bayi tabung. Nah, bayi tabung ini bukan bayi yang berada di tabung ya, tapi proses embrio pada manusia itu pembentukan embrionya di luar rahim si ibu atau perempuan. Jadi tidak dilakukan di dalam rahim perempuan. Biasanya ini untuk para suami istri yang sulit memperoleh keturunan. Pasangan tersebut sebenarnya mampu menghasilkan sel kelamin secara normal, namun karena faktor tertentu mengakibatkan proses pembuahan tidak dapat terjadi, misal tersumbatnya saluran telur dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada yang namanya fusi protoplasma, disebut juga teknologi hibridoma atau teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Penggabungan dua sel tersebut berlangsung dalam suatu medan listrik. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan organisme transgenik. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti? Jangan lupa ya diperhatikan materinya dengan baik. Sekian materi dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sehat-sehat semua kan? Insya Allah, alhamdulillah. Sebelum Alhamdulillah, Bu. mulai pelajaran, absen dulu ya. Baik, Ibu. Agisna Nurul Hasanah, Hadiro, Ibu. Hilyatul Laila, Hadiro Ibu. M. Rizky Samsil, Ardi. Hadir, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, baca baiknya dulu. Ya. Oke, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan video pelajaran untuk kalian tonton. Apakah sudah menonton? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah dipelajari? Sudah, Bu. Baik, Sedikit, Bu. sudah mengerti? Insya Allah. Ada yang ditanyakan tidak soal materi yang telah Ibu sampaikan? Ada, Bu. Silakan Hilya, Ada. ingin menanyakan soal apa? Bentar, Bu. Oh ya, Bu. Izin bertanya, Bu. Bagaimana kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional? Baik, akan Ibu jawab. Kelebihan dari bioteknologi konvensional yaitu biaya produksinya murah. Kemudian, teknologi menggunakan peralatan yang sederhana. Pengaruh jangka panjang sudah diketahui. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu relatif lama, belum menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Perbaikan genetik tidak terarah, hasil tidak dapat diperkirakan sebelumnya, tidak dapat mengatasi ketidakstabilan genetik, diproduksi dalam skala kecil, proses relatif belum
steril sehingga kualitas hasil belum terjamin. Begitu Hilya. Sudah paham? Baik Bu, sudah. Apakah Terima ada kasih yang- Bu. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup, Bu. Cukup Bu. Jika sudah, Ibu akan memberi tugas untuk merangkum materi yang telah Ibu berikan. Silakan merangkum materi dan kirim di GCR ya. Baik, Bu. Baik Bu. Baik Ibu, akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Hilyatul Lailah, NIM 1908106182 dari kelas Biologi S semester 3. Di sini saya akan membahas mengenai bioteknologi modern yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh saudari Aura Janatunisa. Baik, kita langsung saja ke materi. Fusi protoplasma atau disebut juga dengan teknologi hibridoma, yaitu teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan yang berbeda. Nah, penggabungan ini berlangsung pada suatu medan listrik. Biasanya digunakan pada sel hewan dan sel tumbuhan. Untuk penggabungannya, terlebih dahulu kita menghilangkan membran sel atau dinding sel. Adapun contoh bioteknologi modern diantaranya yaitu inseminasi buatan, yaitu teknik pembuahan pada sel telur dengan penyuntikan sel sperma pada kelamin betina. Nah, biasanya digunakan pada peternakan. Selanjutnya yaitu fusi protoplasma, yaitu penyatuan dua sel di suatu medan listrik yang didapatkan sel kombinasi keduanya. Cloning, yaitu untuk mendapatkan individu identik dengan inti sel donor dengan cara memindahkan inti sel donor ke sel lainnya. Yang keempat yaitu kultur jaringan, yaitu perbanyakan pada tumbuhan dengan memanfaatkan sifat totipotensi tumbuhan. Yang kelima yaitu bayi tabung, dimanfaatkan bagi pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan dengan pembuahan di luar rahim ibu. Nah, saat sudah menjadi embrio, akan disuntikan ke dalam rahim ibu. Yang keenam yaitu insulin, berfungsi untuk pengontrol kadar gula dalam darah dalam pengobatan diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu antibodi monoklonal, berfungsi untuk menyerang dan membunuh sel kanker. Vaksin untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Interferon dimanfaatkan sebagai pelawan infeksi dan meningkatkan sistem kekebalan. Beta endorfin digunakan untuk mengurangi rasa sakit. Penerapan bioteknologi di berbagai bidang, yaitu untuk mengadakan hibridasi sehingga mendapatkan varietas baru yang diinginkan. Nah, melalui teknik ini, hibridasi telah didapatkan varietas unggul seperti kacang-kacangan dan serealia. Varietas padi yang bersifat unggul memiliki rasa yang enak, tahan penyakit, daya simpan lama, dan berumur pendek. Contohnya yaitu hama lebah penyengat untuk kupu-kupu Artona yang merusak kelapa. Yang kedua yaitu memutuskan siklus hidup hama, misalnya dengan mengadakan rotasi tanaman. Yang ketiga yaitu menggunakan bibit unggul tahan lama, misalnya varietas unggul tahan wereng. Yang keempat yaitu penyediaan bahan makanan, khususnya perbanyakan bibit tanaman dikembangkan teknik kultur jaringan. Untuk perbanyakan tanaman, perkebunan
yaitu diperbanyak secara vegetatif dan menghasilkan banyak tanaman klon dari jumlah jaringan awal. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oh iya, minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang bioteknologi. Nah, tadi pagi Ibu sudah share link tentang bioteknologi modern. Apakah dari kalian ada yang tanyakan mengenai bioteknologi modern? Apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Ya, silahkan. Bioteknologi itu kan ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional. Tentang penerapan masing-masing itu bagaimana ya, Bu? Baik, Saudara Sansil, baik Ibu akan menjawabnya. Contoh produk bioteknologi konvensional, misalnya di bidang pangan, ada pembuatan bir, roti, maupun keju yang sudah dikenal sejak abad ke-19. Sedangkan contoh produk bioteknologi modern, misalnya rekayasa genetika, kultur jaringan, DNA rekombinan, pengembangbiakan sel induk, cloning, dan lain-lain. Gimana? Sudah paham? Bu. Baik, Ibu, bisa dimengerti. Untuk yang lainnya gimana? Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Tidak ada. Baik. Halo, Assalamualaikum. Saya akan membahas mengenai materi bioteknologi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Hilyatul Lailah mengenai penerapan bioteknologi di berbagai bidang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan di bidang bioteknologi. Bioteknologi itu mempunyai pemanfaatan yang sangat banyak, salah satunya pemanfaatan di bidang kesehatan. Apa saja sih pemanfaatan di bidang kesehatan bioteknologi itu? Yang pertama yaitu memerangi penyakit jantung dan saluran darah, kanker, dan kencing manis. Yang kedua yaitu mendapatkan antibiotika yang lebih baik dan lebih murah untuk melawan penyebaran mikroorganisme yang menular. Yang ketiga yaitu untuk menemukan vaksin yang gunanya untuk melawan virus, yaitu virus hepatitis, influenza, rabies, serta penyakit yang lainnya. Yang keempat yaitu dapat melakukan uji diagnosis yang cepat dan tepat untuk membantu dokter dalam menentukan diagnosis berbagai penyakit. Yang kelima yaitu untuk penyempurnaan metode pencangkokan organ yang sesuai agar tidak terjadi proses penolakan. Yang keenam yaitu penyempurnaan teknik perbaikan kimia tubuh untuk menyembuhkan penyakit keturunan, misalnya hemofilia. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pemanfaatan di bidang pangan. Apa aja pemanfaatan di bidang pangan itu dalam bioteknologi? Yang pertama yaitu mikroorganisme sangat besar peranannya dalam bidang pangan. Mikroorganisme ini dapat mengubah suatu bahan pangan menjadi bahan pangan lain dengan nilai gizi yang lebih tinggi, rasa yang lebih enak, lebih mudah dicerna, dan dengan penampilan yang lebih menarik. Selain itu, pengubahan bahan makanan mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai sumber makanan oleh manusia maupun hewan. Hasil pangan yang diproduksi oleh mikroorganisme ini sangat luas, kisarannya dari pangan hasil fermentasi secara tradisional yang telah ada sejak zaman dahulu sampai pada produk mutakhir. Pangan hasil fermentasi yang telah ada sejak zaman dahulu ialah roti, keju, yogurt, anggur, bir, tempe, oncom, kecap, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai pemanfaatan di bidang peternakan. Bioteknologi dalam bidang peternakan ini yang pertama yaitu teknologi produksi, seperti inseminasi buatan. Embrio itu ditransfer, preservasi embrio, fertilisasi in vitro, sexing sperma maupun embrio, serta cloning dan splitting. Yang kedua yaitu rekayasa genetika, seperti genom,
masker, assisted selection, transgenik, identifikasi genetik, konservasi molekuler. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi dan kualitas pangan seperti manipulasi mikroba, rumen, dan yang keempatnya bioteknologi yang berkaitan dengan bidang veteriner. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan di bidang industri. Apa aja sih peranannya? Dalam bidang industri, peranan mikroorganisme dapat dijumpai pada teknologi pemisahan logam. Beberapa jenis bakteri ada yang dapat hidup pada logam, misalnya yaitu bakteri besi, Thiobacillus ferroxydan, yang mampu mengoksidasi besi 2 menjadi besi 3. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan di bidang perikanan. Pemanfaatan di bidang perikanan dalam bioteknologi ini diutamakan pada 3 kelompok, yaitu aquaculture, pemanfaatan produksi alam, dan processing bahan makanan yang bernilai ekonomi tinggi. Pengembangan bioteknologi di bidang aquaculture meliputi seleksi, hibridasi, rekayasa kromosom, dan pendekatan biologi molekuler seperti transgenik sangat dibutuhkan untuk menyediakan benih dan induk ikan. Ya, mungkin penjelasan dari saya mengenai pemanfaatan bioteknologi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Baik, alhamdulillah Pak. Amin, Allahumma amin. Baik, pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Baik, Pak. Sana. Hadiro. Hilyatul Laila. Agis kameranya Hadir nyalain. Bapak. Bapak. Aura Janatun Nisa. Hadir Pak. Di pagi hari tadi Bapak sudah memberikan video mengenai pembelajaran tersebut. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, Agisna ingin bertanya apa? Silahkan. Izin bertanya Pak, mengenai mengapa mikroorganisme sangat besar peranannya dalam bidang pangan Pak. Mikroorganisme itu memiliki peran dalam bioteknologi itu yang sangat penting dalam proses fermentasi terutamanya karena memiliki enzim yang dibutuhkan. Mikroorganisme yang digunakan menentukan produk akhir yang dihasilkan, baik yang berupa produk kimianya maupun produk komersialnya. Ya, bagaimana Gisna? Apakah bisa dipahami? Insya Allah bisa Pak. Apakah dari adik-adik yang lain ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Cukup Pak. Jika cukup, sebelum ditutup pembelajaran ini, Bapak ingin memberikan kalian evaluasi. Yaitu nanti kalian membuat ringkasan berupa materi pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Baik, Pak. Baik Pak. Baik Pak. Ringkasan tersebut nantinya dikirim melalui GCR dalam bentuk Word. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.